warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Yang saya hormati para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara saya semuanya, khususnya tuan rumah. Hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah, ridha Allah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau atau andai saja, yang mudah-mudahan tidak berandai-andai, kita terus melakukan renungan di dalam kehidupan kita ini, dari banyak yang kita lihat, banyak yang kita dengar, banyak yang kita rasakan, maka kita boleh jadi akan menyimpulkan bahwa dalam hidup kita ini banyak goncangan, banyak tantangan, banyak ujian, banyak suka dan dukanya. Karena kenapa suka dan duka? Karena tidak selamanya kita gembira, tidak selamanya kita pula sedih, susah. Kelihatannya manakala ada godaan-godaan segala macam, ujian, cobaan, secara kasar kelihatannya yang akan meresponnya, bahasa Ustaz Hasbullah ini meresponnya, bahasa kanwil agama ini, kelihatannya adalah fisik di luar, tetapi hakikatnya adalah hati, perasaan, kolbu kita ini. Padahal di dalam hati kita ini bersarang namanya keimanan. Yang kita tahu bahwa keimanan kita ini kadang naik, kadang turun. Bahasa ini faidan huwa yazid wa yanqus. Dikala iman kita sedang naik, insya Allah goncangan apapun tidak akan berpengaruh kepada hati, berpengaruh kepada kolbu kita, yang akhirnya juga kesan tidak ada reaksi terhadap apa yang kita lakukan.
Tetapi manakala iman kita sedang tidak naik, sedang goncang keimanan kita, maka bergoncanglah hati kita ini. Yang saya katakan ujian-ujian semua tadi bukan hal-hal yang susah. Jikalau Allah berikan ujian, umpamanya kelebihan, kesuksesan, seperti adik saya Ambo Pera ini kan dulu kan kepala MTS aja ya, sekarang kepala MAN, itu naik apa turun tuh? Sukses apa-apa itu? Ketika hati ini tidak pas pada posisi yang diharapkan, dalam artian ada hati kita ini kotor, maka otomatis manakala dapat itu bisa saja muncul ya sombong, ya angkuh. Tapi kalau beliau rasanya adalah barang-barangnya, mudah-mudahan tidak. Tapi sebaliknya manakala kita diuji, karena ujian itu pasti ada, bukan dengan kesenangan, bukan kesuksesan, tapi mungkin dengan sebuah kekurangan. Maka yang ada adalah kegoncangan, adalah bisa kita jadi putus asa dan sebagainya. Maka sebenarnya adanya hati ini sombong, adanya hati ini kotor, ada hati ini kadang-kadang kita iri, dengki dan sebagainya, itu adalah sebenarnya adalah juga memang bibitnya ada di dalam, tapi sebabnya adalah pengaruh dari luar itu. Saya teringat waktu ini Ustaz Hasbullah di Palima kemarin, Ustaz Anwar Zahid, dia mengibaratkan sambil megang botol. Kalau saya tanya dengan inte, ya sampai inte. Di dalam ini air putih atau air apa namanya? Air putih. Kalau saya bukan. Air bening. Yang paling pas kita katakan air bening begitu. Kenapa? Kalau soal putih saja dikasih kapur putih juga, kasih cat putih juga, bahkan dikasih pasir putih juga, dikasih mohon maaf yang keluar dari ayam itu bulan putih juga. Tapi artinya dia adalah sebetulnya kotor. Maka yang pas adalah air bening. Manakala ini bening, insya Allah apapun gelombang kehidupan, namanya manusia, susah ada, gembira ada, tapi tidak terlalu. Kalau Allah berikan sesuatu yang indah, yang enak, tidak akan congkak, tidak akan sombong. Di manakala Allah beri ujian, dia tidak sampai putus asa, sampai segala macam. Antum pernah putus asa? Belum. Kecewa pernah? Pernah merasakan saya ini kok rasanya hidup paling susah. Ibu-ibu biasanya yang sering itu pernah. Nah apa itu, cuman kita berlakulah. Kalau Nabi Isra kita keliling, dari sini berjalan, jalan kaki belum sampai ke pasar akan ketemulah ternyata saya memang susah, tapi ternyata masih banyak yang lebih susah ketimbang saya. Terus saya dengan Pak Ambo ngomong, wah kita hebat Ustaz, kenapa kita kan punya jabatan gini-gini, silakan tidak apa-apa, coba jalan sampai ke Talanesannya, akan banyak kita temui yang lebih hebat ketimbang saya. Atau kita punya kemampuan membaca Al-Quran atau apa sajalah, kita merasa hebat, jalanlah lewat ini. Belum keliling kota Jambi akan ketemu guru kita, ketemu yang lebih pintar, artinya tidak akan membuat sebuah kesombongan. Inilah sebenarnya yang dimaksud, kita harus menjadikan sebuah iktibar. Kenapa Nabi itu dioperasi? Bukan Nabi itu punya penyakit hati, tidak. Saya kira istighfar kita kalau mengatakan Rasulullah itu punya penyakit hati, tidak ada itu. Tapi kalau iktibar untuk kita, dan itu sebuah proses panjang yang saya kira tidak semudah itu. Saya sendiri insya Allah tidak lebih baik dari Bapak Ibu saudara-saudara saya semuanya. Saya pun banyak salah, khilaf dan sebagainya.
Kedua, hati ini manakala mata kita melihat, memandang, ini akan macam-macam yang muncul dari kesimpulan kita. Jadi saya katakan semuanya, Ustaz, kenapa Nabi diisrakan tulinuriyahu min ayatina? Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Melihat sebenarnya kebesaran Allah yang kelihatannya memang itu kebesaran Allah, kalau betul-betul menjadikan etibar merenungkannya, ada dua kemungkinan. Bagi orang yang belum beriman, melihat kehebatan makhluk alam jagat raya ini, dia akan bisa mendapatkan sebuah keyakinan dan keimanan, ternyata ada Allah, ternyata Allah yang Maha Kuasa. Itu cerita yang mana, Pak Ambo, yang mana? Nabi siapa? Nabi Ibrahim juga. Coba kita lihat di Quran itu. Manakala Nabi Ibrahim melihat bulan, matahari di siang hari, dia katakan, wah hebat nih, ini Tuhan rasanya, sebelum jadi Nabi. Setelah maghrib, matahari yang begitu terik, yang begitu dahsyat, tahu-tahu hilang. Malam muncul namanya bulan, namanya bintang. Paginya hilang lagi. Padahal malam dia katakan, oh ternyata Tuhan ini bukan matahari, Tuhan ini bulan inilah. Tahu-tahu kan, ternyata matahari yang dikatakan bulan tenggelam, bulan yang dikatakan Tuhan, ternyata juga sirna. Semua yang dilihat seperti itu, maka ujung kesimpulan ternyata Tuhan bukan ini. Tuhan adalah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semuanya ini. Itu artinya saya katakan, yang orang belum punya iman pun bisa dia melihat keajaiban, tanda-tanda kebesaran Allah menjadi sebuah keimanan. Tapi yang bahaya juga ada. Jadi Ustaz Hasbullah ini saya pernah, waktu saya mahasiswa tahun 1979 ini bahas ini. Waktu itu dosennya Pak Usman Abu Bakar. Tapi juga melihat hal-hal yang seperti itu artinya juga bisa membuat petaka. Kalau tidak jernih, ya itu, oh ini Tuhan, jangankan itu, melihat keris saja. Mohon maaf kalau orang Jawa keris, kalau orang dia ibadi. Keris itu bisa macam-macam itu. Ini Jawa separuh, Bugis separuh. Mohon maaf lah. Itu saya. Cincin. Itu bisa berbahaya itu melihat. Padahal memang di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaannya, ada kehebatannya. Tapi salah. Jikalau dia meninggalkan Allah, maka dia salah akidah.